Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin ikhwatul iman sidang Jumat rahimakumullah.
Dalam kesempatan ini Al-Faqir mengajak, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita manjatkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat beliau dan dikumpulkan bersama-sama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah wasilah kepadanya dan berjihadlah di jalan Allah agar kalian beruntung. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, apabila kita ingin mendapatkan keuntungan, apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan, paling tidak ada 3 hal yang harus kita laksanakan. Di mana Allah berfirman dalam ayat tersebut, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita lihat hakikat takwa itu adalah kita melakukan semua perintah-perintah Allah dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketakwaan itu hendaknya harus kita lakukan dalam setiap hal dan dalam setiap keadaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Karena sesungguhnya ketakwaan ini adalah merupakan sebuah modal yang paling agung untuk bekal kita hidup di dunia ini menuju akhirat kelak nanti. Makanya suatu ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada seorang sahabat lainnya yang bernama Ka'ab bin Ubay, Wahai Ka'ab, terangkanlah kepadaku apakah hakikat takwa itu. Kemudian sahabat Ka'ab tadi pun mengatakan, apabila engkau melewati jalan yang penuh dengan duri, maka apa yang kau lakukan, wahai Amirul Mukminin? Tentunya engkau akan menaruh kaki-kakimu pada tempat yang di situ tidak ada durinya. Demikian dalam kehidupan dunia ini. Ada aturan-aturan Allah, ada batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ikuti. Yang mana kalau dilanggar, ini berarti kita telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata ketakwaan ini bukan cuma hanya mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat saja, tapi ternyata orang-orang yang bertakwa ini oleh Allah dijamin keberkahan hidupnya sejak dari dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitannya, dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini adalah merupakan janji Allah yang begitu luar biasa. Bahkan Allah pun berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan segala kesulitan yang dihadapinya menjadi mudah adanya. Betapa orang yang bertakwa ini adalah orang yang dijamin oleh Allah keberkahan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat nanti.
Bahkan tipu daya orang-orang kafir sekalipun tidak akan mampu, tidak akan dapat menggoyangkan dan tidak akan memberikan kemudaratan kepada kaum mukminin yang bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Jika kalian bersabar dan jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sedikit pun tipu daya orang-orang kafir yang dapat memperdaya kamu dan dapat menyusahkan kamu. Ini adalah merupakan sesuatu yang begitu agung, sesuatu yang begitu luar biasa, yang apabila kita laksanakan dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan menjadi berkah adanya. Kemudian yang kedua adalah apabila kita ingin beruntung, Allah menyebutkan firman-Nya, "Wabtagu ilaihil wasilah", yaitu mencari wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah wasilah itu? Para mufassirin mengatakan, dan dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan yang disebut dengan al-wasilah adalah al-a'malus saleh, yaitu amal yang saleh. Kita disuruh untuk mencari wasilah kepada Allah, yaitu untuk melaksanakan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat, zakat, berpuasa, silaturahmi, membangun masjid, dan melaksanakan amal-amal soleh yang lainnya. Inilah yang disebut dengan al-wasilah. Jadi al-wasilah adalah amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya amal soleh ini adalah merupakan sebuah bekal yang mau tidak mau harus dimiliki dan dibawa oleh setiap manusia apabila dia ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah wahai kalian ke dalam surganya Allah dengan amal-amal kalian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Surga adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala yang sudah barang tentu tidak akan dapat kita masuki kecuali hanya dengan melaksanakan amal-amal soleh. Dan sudah barang tentu amal soleh ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat, ini adalah pertolongan dari Allah dan ini adalah merupakan rahmat dari Allah. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, "Masuklah kalian ke dalam surga dengan amal-amal kalian." Kalian masuk surga bukan dengan amal kalian, tetapi masuk surgalah kalian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwasanya setiap apapun kebaikan yang kita lakukan, pada hakikatnya ini adalah merupakan rahmat dari Allah dan merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kita bisa berpuasa adalah berkat pertolongan Allah dan ini adalah merupakan rahmat. Kita bisa mengaji, membaca Al-Quran, ini adalah pertolongan Allah dan ini adalah merupakan rahmat. Bahkan hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sholat fardu Jum'ah berjamaah. Ini adalah merupakan pertolongan Allah dan merupakan rahmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Karena ternyata tidak semua orang yang mampu melaksanakan ibadah pada hari ini. Padahal mereka mampu, padahal mereka kuat dan mempunyai waktu untuk melaksanakannya. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wajahidu fi sabili. Yang ketiga, wajahidu fi sabili, yaitu berjihad dan Allah Subhanahu wa taala. Jihad artinya berusaha. Jihad artinya adalah mengusahakan sesuatu dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang buruk menjadi bagus. Jihad adalah merupakan usaha yang harus dilakukan oleh setiap individu kaum muslimin. Sebab tanpa adanya jihad, maka kelangsungan umat Islam, bahkan kelangsungan agama Allah ini tidak akan tetap eksis di dunia ini. Kita lihat di zaman Rasulullah SAW, betapa jihad yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya begitu luar biasa.
peperangan demi peperangan terjadi adalah dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, paling tidak buat kita tidak perlu mengangkat senjata. Paling tidak jihad yang kita lakukan adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai, berjihadlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian jika kalian mengetahuinya. Sesungguhnya kalau kita bertanya, betapa sudah berapa banyakkah harta yang kita keluarkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita berupaya mengeluarkan harta kita untuk membiayai tempat-tempat yang dimana disebut di situ nama-nama Allah, ini adalah merupakan jihad. Ketika kita membantu sebuah sarana pendidikan yang mana di situ diajarkan kalimatullah, hukum-hukum Allah, hukum-hukum syariat, di situ adalah merupakan bagian daripada jihad. Bahkan ketika kita keluar dari rumah kita untuk mencari ilmu, untuk mencari pengetahuan guna mendukung daripada kebaikan ibadah kita, itu adalah merupakan juga jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali orang-orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mampu mengeluarkan harta mereka itu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebagaimana sudah tradisi kita, apabila sudah memasuki tahun baru Masehi, banyak sekali orang-orang yang berpesta pora. Bahkan tidak sedikit uang yang mereka keluarkan hanya sekedar untuk membeli mercon atau kembang api. Ratusan ribu rupiah atau bahkan jutaan rupiah mereka keluarkan tidak dengan perasaan sekalipun. Tapi ketika mereka dipanggil untuk berinfak dengan Allah, ketika mereka dipanggil untuk mengeluarkan sebagian hartanya demi untuk memperjuangkan agama Allah, mereka seakan-akan tidak peduli dengan hal-hal tersebut. Padahal ini adalah merupakan seruan Allah. Padahal ini adalah merupakan ajakan dari Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita keluarkan harta kita untuk berjuang, untuk memodali atau untuk membuat sesuatu yang di situ disebutkan hal-hal kebaikan, maka pahala-pahala akan senantiasa mengalir kepada kita sampai kita meninggal sekalipun. Ini adalah merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah berjihad dengan diri-diri kita. Makanya para ulama mengatakan, berjihadlah kalian dengan harta kalian untuk jalan Allah. Apabila kalian memang tidak mampu berjihad dengan harta karena memang kalian tidak memilikinya, maka berjihadlah kalian dengan jiwa-jiwa kalian. Apabila kalian tidak mampu berjihad dengan jiwa-jiwa kalian dan tenaga kalian, maka paling tidak kalian berjihadlah dengan pikiran dan doa. Karena semuanya itu akan memberikan dampak dan nilai yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketakwaan yang kuat kepadanya, memberikan kepada kita pertolongan untuk senantiasa beramal soleh dan senantiasa berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir tahun ini banyak sekali musibah-musibah yang terjadi, banyak sekali bencana-bencana alam yang terjadi di sekeliling kita. Ini boleh jadi adalah merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sudah jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa setiap satu negeri atau satu kampung, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatis samawati minal ard. Andai kata satu negeri atau satu kampung beriman kepada Allah, pasti mereka akan diberikan keberkahan di langit dan bumi. Tapi kenapa? Ternyata sekarang ini banyak sekali musibah-musibah yang terjadi. Boleh jadi karena banyak di antara kita yang sudah menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak mau lagi beramal soleh, bahkan sudah tidak lagi peduli dengan yang namanya jihad fisabilillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang dapat melakukan perintah-perintahnya dan memberikan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di akhir tahun ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua bencana-bencana yang terjadi di negeri kita ini dan negara kita menjadi negeri yang makmur dan sejahtera. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza
وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين تعبين لهم بإلى الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم ارفعنا القحط والبلاء والجور الفتن والوباء من بلادنا خاصة وبلاد المسلمين وجهاتهم عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Rapatkan barisan dan luruskan barisan. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار تحتها الأنهار
ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم